saat ku menyembahmu. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Terimalah votum pada hari ini dari Mazmur 29 ayat 1-2. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya ibadah kita hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita berbahagia karena Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang rela mati bagi kita, dan Dia angkat kita jadi anak-Nya. Kita angkat pujian bagi Dia. Yesus selamat bagiku, Dia
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah pelindung kami, Engkau sumber berkat bagi kami, Engkau penolong kami, karena Engkau adalah Bapa yang Maha Kudus. Bapa, kami mohon Bapa, ibadah ini Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik. Di saat kita lalai, di saat kita melakukan pelanggaran, Yesus tetap mencari daku. Kita angkat pujian, Yesus cari daku. Karena itu,
Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dari Kisah Rasul ayat 3 pasal 3 ayat yang ke-19. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah saat ini kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan marilah kita mau mengakui dosa kita di hadapannya secara pribadi. Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu bagi kami yang sudah boleh melayakkan kami untuk datang kepada Bapa. Namun saat ini juga kami menyadari bahwa seringkali kami juga masih lalai untuk menjalankan perintah Tuhan. Kami sering menyimpang daripada kebenaran-Mu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kami mohon sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Tiliklah kami dan ubahkanlah kehidupan kami, sehingga hidup kami dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah dari Mazmur 103 ayat yang ke-19. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terimalah petunjuk hidup baru pada hari ini dari Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita sebagai manusia biasa, seringkali kita tidak bisa memperbaiki kehidupan kita lebih baik lagi. Kita harus seperti pujian yang akan kita nyanyikan, ku mau serupa Yesus. Yesus Kristus, Yesus ku rindu serupa Dikau, Yesus yang mulia serupa Dikau, serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan Kau. Ku mau serupamu yang lemah lembut, penuh pengasihan, selalu menolong yang tawar hati, serta mencari yang berdosa. Yesus ku rindu serupa Dikau, Yesus yang mulia serupa Dikau, serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan Kau. Ku masuk bahu yang panjang sabar dan rendah hati, tiada cemar, sabar menanggung aniaya siksa untuk selamatkan
Kita akan membaca pertanggapan dari Lukas 12 ayat 1 sampai 7. Saya ayat ganjil, jemaat sekalian ayat 2 dan ayat ke-7 kita baca bersama-sama. Lukas 12 ayat 1 sampai 7. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Demikian bacaan pertanggapan kita. Kita angkat pujian Bila Ingat Tuhan dari PPK 189. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kaulah bakung yang di lembah gemarkan hatiku. Marilah kita bersama seluruh gereja di umat yang ada di dunia, kita mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada hari ini kita akan membacakan ayat Mas 2 kali dari Mazmur 34 ayat yang ke-10. Mazmur 34 ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Demikian bacaan ayat Mas pada hari ini. Pada hari ini kita akan diberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Marlin. Kita akan naikkan pujian, jadilah menurut firman-Mu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Aku percaya bila Kau yang berfirman tak akan kembali percuma. Aku percaya bila Kau yang berfirman mujizat Aku percaya. jadilah. Oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau hingga saat ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin pemberitaan firman Tuhan pada saat ini.
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Pakailah hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua masih dalam keadaan sehat dan terlebih lagi kita juga boleh dalam keadaan sehat secara rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terambil di dalam Lukas 12 ayat pertama hingga yang ke-7. Kita sudah membacanya dalam bacaan bertanggapan tadi, tapi izinkanlah saya untuk membaca kembali bagi kita semua. Mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing. Lukas 12 ayat pertama hingga yang ke-7. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun, demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang kisah dari seorang anak remaja. Anak remaja ini pada saat suatu hari disuruh oleh orang tuanya belajar. Namun ketika dia tiba di kamarnya, dia masuk ke kamarnya, apa yang dia lakukan? Ia tidaklah belajar, melainkan yang dia lakukan adalah bermain gadget. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah keasikannya bermain gadget ini tiba-tiba orang tuanya masuk ke kamarnya. Dan ketika itu anak ini pun cepat-cepat mematikan handphonenya dan dia cepat-cepat mengambil buku. Dia bersikap seolah-olah dia sedang belajar. Dan itulah ketika orang tuanya masuk ke kamar, orang tuanya melihat memang anaknya sedang belajar. Tanpa mereka tahu bahwa sesungguhnya anaknya sedang tidak melakukan apa yang mereka harapkan. Nah, pada saat orang tuanya keluar, anak tersebut kembali melakukan atau bermain gadget seperti sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa anak ini bersikap berpura-pura seakan-akan dia belajar di depan orang tuanya? Alasannya tidak lain adalah karena dia takut dimarahi oleh orang tuanya. Seringkali banyak orang Kristen juga dalam hal takut akan Tuhan memiliki perilaku yang sama dengan
anak remaja ini. Mereka hidup dengan begitu taat, tetapi alasan dibalik tindakan mereka, dibalik ketaatan mereka adalah karena mereka tidak mau mengalami penghukuman dari Tuhan. Mereka takut kalau mereka akan dihukum oleh Tuhan kalau mereka tidak taat. Kecenderungan hati mereka lebih kepada ketakutan mereka akan hukum Tuhan dibanding takut akan pribadi Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga orang yang menunjukkan hidup takut akan Tuhan, tetapi bukan karena ia takut dihukum oleh Tuhan, melainkan karena ia ingin mendapatkan penghormatan dari manusia. Dia ingin dipuji oleh manusia. Pernahkah kita menjumpai seseorang yang sepertinya rajin beribadah, rajin melayani, rajin berdoa, tetapi sikapnya sehari-hari sungguh jauh berbeda. Kelihatannya rohani, tetapi dalam kehidupannya dia sama sekali tidak, sikapnya tidak sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab. Di hadapan orang lain ia bersikap seolah-olah dia adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan, supaya dia dianggap orang yang taat, orang yang baik. Seperti inikah sikap takut akan Tuhan yang benar? Adakah selama ini kita pun tanpa kita sadari kita ada di salah satu posisi ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berulang kali di dalam perjanjian lama dan baru, orang Kristen diajarkan untuk takut akan Tuhan. Namun seringkali orang Kristen salah kaprah dalam penerapannya. Hidup takut akan Tuhan yang mereka tunjukkan justru bukan hidup takut akan Tuhan yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Tidak jarang sikap orang-orang Kristen yang seperti ini tidak jauh berbeda sesungguhnya dengan sikap yang ditunjukkan oleh orang Farisi yang ada dalam pembacaan kita. Meskipun begitu, patutlah kita bersyukur apabila pada saat ini kita masih terus diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan menghendaki kita orang-orang percaya untuk hidup takut akan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang ditegaskan oleh Tuhan kepada para murid-Nya. Pada waktu itu di tengah-tengah kerumunan orang banyak, Tuhan Yesus mengajar para murid. Dalam pengajarannya Ia memperingatkan mereka secara tegas untuk waspada. Terhadap apa? Terhadap ragi orang Farisi. Terhadap kemunafikan dari orang Farisi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan mengingatkan atau memperingatkan para muridnya untuk waspada terhadap kemunafikan orang Farisi ini? Hal itu tidak lain karena Ia tahu bahwa kemunafikan mereka selama ini, mereka itu hanya sibuk membenahi hal-hal yang nampaknya dari luar saja, tetapi mengabaikan bagian dalam diri mereka, yaitu hati mereka. Mereka pandai menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya di hadapan manusia. Mereka melakukan Taurat tidak dengan segenap hati mereka, melainkan hanya supaya mereka dihormati oleh manusia. Mereka beranggapan bahwa apa yang mereka sembunyikan tidak akan pernah diketahui oleh siapapun. Tapi Tuhan Yesus justru berkata bahwa semua yang tertutup akan dibuka dan yang tersembunyi akan diketahui suatu saat nanti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sikap munafik yang dilakukan oleh orang Farisi ini memiliki dampak yang serius bagi kekristenan.
Tuhan Yesus menggambarkan kemunafikan ini seperti ragi. Tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang akan terjadi apabila ragi itu dicampurkan dalam sebuah adonan? Ragi memiliki sifat yang mudah mengkamirkan seluruh adonan yang ada, Bapak Ibu. Keberadaannya dalam suatu adonan akan mempengaruhi seluruh adonan yang ada. Demikian halnya dengan sikap munafik yang juga dapat mempengaruhi orang lain dengan begitu mudah. Bahayanya jika sikap munafik ini ada di tengah-tengah komunitas orang percaya. Maka sikap ini dapat merusak karakter orang percaya itu sendiri. Dan juga relasi antar mereka. Terlebih lagi relasi mereka dengan Tuhan. Menyadari akan bahayanya dari sikap munafik ini, Tuhan segera memperingatkan para murid untuk berhati-hati, menjaga diri mereka dengan baik terhadap pengaruh orang Farisi. Untuk itu Tuhan Yesus mendorong para murid untuk takut akan Dia, bukan kepada manusia. Dengan mereka takut akan Dia, mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh kemunafikan orang Farisi. Takut akan Tuhan di sini bukan berarti takut yang seperti dipahami oleh dunia pada umumnya. Namun rasa takut yang harus dimiliki oleh orang percaya itu dilandasi dengan rasa hormat dan kasih kepada Tuhan. Dengan rasa hormat dan kasih kepada Tuhan inilah maka kita akan terdorong untuk selalu rindu melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Bukan untuk mengejar penilaian manusia, bukan untuk tujuan pribadi, melainkan untuk menyenangkan Tuhan. Baginya, bagi kita, kehendak Tuhan adalah sesuatu yang berharga untuk dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rasa takut akan Tuhan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Penulis kitab Pengkhotbah dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 pernah mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah kewajiban setiap orang. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya setiap orang harus hidup takut akan Tuhan. Adapun di dalam Ulangan 10 ayat 12, Musa juga pernah mengingatkan bangsa Israel untuk takut akan Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan, bukankah sudah selayaknya mereka hidup takut akan Tuhan? Terlebih lagi, mereka pernah mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan mereka boleh menyaksikan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Dengan pengalaman mereka ini, sesungguhnya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak hidup bagi Tuhan. Tidak hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi takut akan Tuhan bukan sesuatu yang negatif bagi orang percaya, melainkan itu sesuatu yang positif yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Karena itu menunjukkan rasa hormat dan kasih kita kepada Tuhan. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Bapak Ibu Saudara, masih ingatkah kita dengan ilustrasi di awal tadi di mana seorang anak remaja berpura-pura belajar di hadapan orang tuanya. Namun pada kenyataannya ia tidak belajar sama sekali. Ia berpura-pura belajar supaya dia tidak dimarahi oleh orang tuanya. Hal itu dilakukan bukan karena dia menghormati atau mengasihi mereka. Jika anak tersebut benar-benar menghormati dan mengasihi orang tuanya, maka ia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Karena ia tahu bahwa itulah yang dikehendaki oleh orang tuanya. Ia tidak akan menyakiti orang tuanya dengan bersikap berpura-pura. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan.
Jika kita sungguh menghormati, mengasihi Tuhan, maka kita juga akan melakukan kehendaknya dengan sungguh-sungguh, dengan tujuan untuk menyenangkan hatinya. Namun sudahkah rasa hormat dan kasih kepada Tuhan itu ada di dalam hati kita? Apakah rasa takut kita kepada Tuhan selama ini karena kita memang menghormati dan mengasihi Dia? Bapak Ibu, baru-baru ini sebagai orang Kristen kita memperingati hari kematian Tuhan di dalam Jumat Agung. Kita memperingati pengorbanan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, tujuan Tuhan datang ke dunia ini bukan hanya untuk mengajar para muridnya, melainkan Dia pun memberikan nyawanya untuk menggantikan kita dari hukuman dosa. Bahkan Ia rela mengalami penganiayaan dan penghinaan karena kita. Ia tidak hanya berkuasa menciptakan kita dan alam semesta ini, namun Ia berkuasa untuk membebaskan kita dari kuasa dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib, di mana itu juga menjadi bukti nyata dari betapa besar kasih-Nya bagi kita. Tidakkah pengorbanan Tuhan Yesus ini menyadarkan kita bahwa tidak ada pribadi yang lain yang layak kita takuti selain daripada Dia? Masihkah ada keraguan kita untuk takut akan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mungkin kondisi yang kita alami saat ini membuat hidup kita rasanya semakin sulit, terutama di dalam hal ekonomi. Usaha, pekerjaan kita mungkin mengalami penurunan dalam hal pemasukan. Kita mulai merasa khawatir bila mana kondisi seperti ini akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Belum lagi kita juga memiliki masalah-masalah yang lain dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak takut akan Tuhan dalam kondisi-kondisi seperti ini, maka kita akan mudah digoyahkan dengan kondisi kita sendiri. Kita akan mudah terpengaruh oleh prinsip-prinsip dunia yang jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab. Bahkan semangat kita pun bisa menjadi kendor. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa kondisi kita tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Tidak sanggupkah Dia mengeluarkan kita dari kondisi kita setelah Ia melakukan begitu banyak hal besar bagi kita? Saya percaya Dia sangat sanggup. Tetapi maukah kita memandang kesulitan hidup kita pada saat ini bukan sebagai penghalang untuk kita hidup takut akan Tuhan, melainkan kita mau melihat kondisi kita saat ini sebagai suatu kesempatan untuk terus menyatakan rasa takut kita akan Dia. Bapak Ibu Saudara, teruslah takut akan Dia. Apapun kondisi kita saat ini, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa takut akan Tuhan di sini berarti hidup dengan rasa hormat dan kasih kepada Tuhan. Marilah mulai saat ini kita menjalankan hidup takut akan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Ketahuilah dalam kitab Mazmur 25 ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya pun diberitahukan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, rindukah kita dapat bergaul karib dengan Tuhan? Takutlah akan Dia. Bahkan dalam ayat emas kita tadi pun, dalam Mazmur 34 ayat 10, pemazmur mengatakan bahwa orang yang takut akan Dia, ia tidak akan berkekurangan karena takut akan Tuhan. Ini adalah membuat Tuhan memperhatikan seluruh kehidupannya.
Oleh sebab itu, teruslah takut akan Tuhan, kiranya Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukannya di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah saat ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengar dan renungkan bersama-sama pada saat ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi kita sampai saat ini. Dan juga kita bersyukur untuk keluarga yang kita miliki, baik yang ada bersama-sama dengan kita saat ini maupun yang berada di tempat lain. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami yang masih ada hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk keluarga yang boleh kami miliki. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita juga berdoa bagi negara kita. Kita berdoa biarlah negara kita boleh segera terbebas dari virus COVID-19 ini. Kita juga mau berdoa bagi pemerintah, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan bagi pemerintah kita untuk mengatasi COVID-19. Kita juga berdoa untuk tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Kita juga mau berdoa bagi pasien dan juga keluarganya. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka. Kita juga berdoa untuk masyarakat Indonesia, kiranya mereka mau bekerja sama untuk menangani virus ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, jikalau pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi yang ada, di mana bangsa negara kami ini sedang mengalami suatu pandemi virus COVID-19. Bapak kami mohon biarlah Engkau yang memulihkan kondisi dari negara kami ini Tuhan, sehingga negara kami ini boleh segera terbebas dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, biarlah Engkau juga yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh menangani COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan virus ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan juga berkati keluarga mereka. Bapak kami juga berdoa untuk pasien COVID-19, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kiranya boleh turun bagi para pasien COVID-19 ini, Engkau boleh pulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga pasien, baik yang masih dirawat ataupun yang sudah meninggal. Biarlah Tuhan Kau yang menopang, menyertai kehidupan mereka. Bapa kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia sendiri, biarlah Engkau juga memberikan kesehatan bagi kami semua, dan biarlah kami juga boleh bersatu, bersama-sama, bekerja sama untuk menangani virus COVID-19 ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita juga menaikkan pergumulan pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, inilah doa kami Tuhan. Kami akan mengakhirinya dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuk warta gereja. Yang pertama, petugas kebaktian umum 26 April 2020, liturgis Bapak R. Purba, singer Ibu Yuli dan Bapak Eko Simbolon, pemusik Ibu Mahlina. Yang kedua, warta duka cita. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa yang dalam atas berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Ibu Chong Mechun pada hari Jumat 10 April 2020. Gereja telah melayani dalam ibadah penghiburan dan tutup peti Jumat 10 April 2020 dan ibadah pemberangkatan jenazah dan kremasi pada hari Sabtu 11 April 2020. Roh Kudus menguatkan dan menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Hamba Tuhan, Majelis GKT Jemaat Metro mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun dari tanggal 13 April sampai 19 April 2020. 1. Katriona Vincentia Borulubantoruan. 2. Lovin Kennedy Manurung. 3. Derma Saragi atau Bu Purba. 4. Kirena Putri Sam. 5. Tri Mulya Adi. 6. Immanuel Winston Lee. 7. Erni Apriani. 8. Selvilia dan 9. Sylvia Sandra. Kita akan menjalankan persembahan. Pada hari ini persembahan dijalankan 2 kali. Pertama untuk kas umum dan kedua untuk kas misi. 1. Untuk persembahan Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan di amplop masing-masing dan dapat diberi tanggal di amplop tersebut. Nanti ketika ibadah kembali aktif di gereja, silakan membawa dan memasukkan ke kantong persembahan. Tata cara kedua, atau Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan di kotak kaca atau kotak persembahan yang ada di depan kantor tata usaha gereja GKT pada jam kantor pukul 8 pagi sampai 16 atau jam 4 sore. Yang ketiga, atau persembahan dapat Bapak Ibu Saudara transfer di rekening gereja yang sudah tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Ayat pengantar persembahan kali ini pada hari ini dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita angkat pujian Bapa ku datang padamu. Kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya syukur atas kebaikan-Mu. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih segala pekerjaan kami terus Tuhan berikan yang terbaik bagi kami, dan kami juga mengucap syukur melalui persembahan. Kiranya Bapa berkati dan Bapa kuduskan persembahan kami ini sehingga boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Saudara Marlin. Puji Allah Bapa kita, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, oh selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, takutlah akan Tuhan senantiasa, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu.